Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di ibadah tengah minggu. Senang hari ini, Rabu 30 Maret 2022, kita masih melakukan ibadah tengah minggu kita meski dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan. Saya berdoa bahwa kita semua masih dalam keadaan yang sehat, kita menikmati kesetiaan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Jika ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, maka saya mendorong dengan kasih, bagikan link ini supaya banyak orang juga mengalami hal yang sama. Banyak orang bisa diberkati melalui firman Tuhan, pujian penyembahan kita, dan kita bisa bersama-sama bertumbuh ke arah serupa dengan Tuhan. Amin ya. Kita akan memulai ibadah kita. Persiapkan hatimu, fokuskan sejenak meski engkau sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi biarlah Roh Kudus yang akan bekerja di dalam setiap hati kita, meski kita harus terpisah oleh ruang dan tempat. Mari kita berdoa bersama-sama, kemudian kita memulai ibadah kita. Kami datang kepada Tuhan pada siang hari ini, mengucap syukur buat kesetiaan-Mu hingga detik ini ya Tuhan. Jika kami masih sehat, jika kami bisa melakukan semua tanggung jawab dan pekerjaan kami, itu semua karena anugerah Tuhan. Begitu banyak sudah kami nikmati ya Tuhan. Biarlah kami terus mengalami ucapan syukur. Meski banyak tantangan, meski banyak cobaan, meski banyak ujian ya Tuhan yang harus kami jalani hari-hari ini, tapi kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau masih bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami pada saat ini. Biarlah Engkau menjamah kami semua dimanapun kami berada. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami buka ibadah kami pada saat ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita beribadah bersama-sama. Suku dan bangsa berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya.
aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, saat ini, Yesus. Saat ini, Haleluya, saya percaya bahwa pujian penyembahan kita telah menyenangkan hati Tuhan dan kita telah disegarkan oleh hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini, sekali lagi membawa hati kami. Kami mau fokus kepada firman-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan jatuh di tanah yang subur di hati kami semua. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Berkat dari Gembala yang Baik. Dari judulnya Anda tentu tahu bahwa firman Tuhan kali ini masih
melanjutkan daripada firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita dengarkan kemarin minggu. Kemarin minggu saya berbicara tentang Yesus adalah gembala yang baik, akulah gembala yang baik. Ada dua hal yang disampaikan Tuhan di sana. Seorang gembala yang baik maknanya dialah yang memperdulikan kehidupan kita. Dan yang kedua, dialah Tuhan atau gembala yang mengenal siapa kita. Namun hari ini saya akan fokus kepada berkat apa yang kita terima ketika Tuhan berkata dia adalah gembala yang baik. Saya akan fokus kepada sebuah perikop, sebuah pasal di Alkitab yang cukup familiar buat kita semua sebagai seorang percaya. Ya, Mazmur 23 adalah fokus daripada apa yang akan kita pelajari hari ini. Mazmur ini telah memberkati banyak orang. Mazmur ini telah menghibur banyak orang. Dan banyak orang mungkin juga sudah menghafalkannya. Kita akan fokus kepada apa yang dilakukan oleh gembala itu dan yang diberikannya kepada domba-dombanya. Ketika Yesus berkata ia adalah gembala yang baik, maka kita akan memiliki sebuah keyakinan bahwa dia mengasihi kita, dia mencukupkan kebutuhan kita, dia merawat kita, dan sebagainya. Namun ada 4 hal saja yang ingin saya sampaikan dari ayat 2 dan 3 daripada Mazmur ini. Saya tidak bisa menyampaikan semuanya, karena kalau saya sampaikan semua, itu akan memakan waktu yang cukup panjang. Karena ketika saya pelajari begitu dalam Mazmur ini, puisi ini, nyanyian ini, begitu dalam sekali, bisa memakan waktu yang panjang untuk bisa melihat satu persatu dan menyampaikan dalam waktu yang singkat. Cukup sulit bagi saya. Maka dari itu, karena waktu yang ada, saya akan fokus kepada kedua ayat ini saja. Kita baca bersama Mazmur 23 ayat 1, 2, dan 3. Dikatakan seperti ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang pertama yang kita temukan, berkat apa yang bisa kita terima sebagai domba dari dia gembala yang baik, itu di ayat yang kedua. Tadi frasanya dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Padang yang berumput hijau adalah sesuatu tempat yang pasti dituju oleh gembala untuk domba-dombanya. Karena rumput adalah sesuatu elemen penting dalam peternakan. Rumput adalah sesuatu yang menjadi makanan yang selalu dikonsumsi oleh domba-domba. Bagi domba di Timur Tengah, padang rumput adalah pemandangan yang disambut baik. Jauh dari gurun pasir atau lereng gunung berbatu yang berbahaya. Padang rumput penuh dengan makanan lezat, makanan hijau, dan makanan yang bergizi. Sebagai gembala yang baik, ketika Tuhan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, artinya ia sedang menuntun kita ke tempat perbekalan dan ke tempat kelimpahan. Tuhan memimpin umatnya ke tempat penyediaannya itu dan bahkan mengizinkan kita berbaring di sana. Padang rumput hijau bukanlah tempat yang kita lewati dengan cepat. Padang rumput adalah merupakan tempat untuk kita bisa mengalami kenikmatan dan juga kita bisa mengalami istirahat. Kita bisa berbaring di sana dan kita bisa makan sampai kenyang. Perumpamaan ini adalah memiliki makna untuk beristirahat di tempat yang berlimpah. Kita tahu bahwa hidup kita tidak selalu mudah. Pasti begitu banyak cobaan, begitu banyak masalah dan tantangan. Tetapi pada akhirnya saat kita melewati tantangan itu, Tuhan pasti memberikan, Tuhan pasti akan menyediakan buat kita semua, menuntun kita kepada masa-masa kelimpahan. Masa-masa supaya kita bisa menopang kita di masa-masa yang sulit tersebut. Ketika masa-masa sulit itu terjadi, kita akan diajak Tuhan, kita akan diberi pengalaman oleh Tuhan, berkat kelimpahan, supaya kita bisa lebih baik. Saat kita mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita,
maka Dia sedang memungkinkan kita untuk menghabiskan waktu di padang rumput perdamaian dan di padang rumput pemulihan. Kita akan dibuatnya sampai kenyang. Di masa-masa sulit ini jemaat Tuhan, Dia akan menyediakan padang rumput hijau bagimu. Dia gembala yang baik yang akan selalu membawa engkau ke tempat perbekalan dan memberi engkau waktu untuk bisa mengisi bahan bakar dan bersiap untuk apapun yang mungkin terjadi selanjutnya. Gembala akan membawa kita ke tempat-tempat ini karena suatu alasan dan tujuannya. Jadi, manfaatkan waktu Anda ketika Tuhan menuntun Anda di padang rumput yang hijau itu. Berpesta dengan kekayaan Allah, damai sejahteranya, dan kasih karunia-Nya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah ketika Tuhan memberikan padang rumput yang hijau, itu Tuhan sedang memberikan sebuah kelimpahan. Tuhan sedang mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan menjawab setiap doa kita. Tuhan membuat segala sesuatunya baik dan teratur kembali. Mazmur 34 ayat 10 berkata seperti ini. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat ini juga menggambarkan setiap domba yang mau dipimpin oleh gembala itu, maka dia akan mengalami sebuah masa yang tidak akan kekurangan. Dia akan mengalami masa kelimpahan dan penuh dengan berkat-berkat yang melimpah. Lukas 12 ayat 24 berkata, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Burung-burung di udara saja itu dipelihara oleh Tuhan. Terlebih lagi kita yang lebih berharga, kita yang lebih mahal di mata Tuhan, maka Dia pasti akan membuat kita mengalami berkat kelimpahan. Sekali lagi jemaat Tuhan, yang dapat kita nikmati, berkat yang kita nikmati pertama kali atau di poin pertama ini adalah berkat kelimpahan dan kecukupan. Padang rumput yang hijau melambangkan berkat kelimpahan dan kecukupan. Ketika Tuhan menuntun engkau, ketika Tuhan menjadikan engkau gembala, maka Dia akan membawa engkau kelimpahan kepada kelimpahan. Engkau akan mengalami kecukupan Tuhan. Sebuah berkat yang tidak pernah engkau pikirkan akan disediakan bagimu karena engkau mempercayai kehidupanmu kepada gembala agung yang baik itu. Yang kedua, dikatakan Ia membimbing aku ke air yang tenang. Oke. Tadi padang rumput yang hijau. Yang kedua, kita melihat ada frasa air yang tenang. Apa sih makna daripada air yang tenang ini? Tuhan akan menuntun kita ke air yang tenang. Air yang tenang menggambarkan sebuah keadaan aman, ke sebuah tempat yang nyaman. Seekor domba tidak suka kepada aliran air yang terlalu deras. Daud juga baik menyampaikannya. Daud tidak berkata bahwa ia menuntun aku ke sungai. Tidak, dia membawa ke sebuah tempat yang spesifik, menggambarkan sebuah tempat yang bermakna bahwa di situ adalah tempat yang paling aman dan nyaman buat domba bisa minum dengan segar, bisa beristirahat dengan baik, dan dia merasa aman dan nyaman di area tersebut. Air yang tenang bukanlah pemandangan yang berbahaya, bukanlah sebuah aliran yang kuat, bukan pemandangan arus yang mengamuk, melainkan perairan yang damai dan tenang. Banyak terjemahan menggunakan istilah perairan yang tenang untuk menggambarkan di mana Tuhan memimpin umatnya. Oke, tempat ini kalau dimaknai dengan terjemahan aslinya itu diartikan sebagai perairan istirahat, perairan peristirahatan. Ini adalah tempat ketenangan dan istirahat yang tenang, tempat penyegaran dan pemulihan, tempat di mana kita dapat dengan aman mengisi kembali dan menemukan pembaharuan di sana. Sebuah tempat di mana Tuhan akan memulihkan jiwa kita dan membayangkan bahwa kita sedang menikmatinya. Tuhan akan membuat kita segar kembali karena Dia membawa kita ke dalam sebuah
masa di mana tenang, aman, dan nyaman. Ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, mengizinkan Tuhan sebagai gembala kita yang baik, kita akan memiliki waktu istirahat. Kita diberi sebuah masa untuk beristirahat dengan tenang. Hari-hari ini mungkin kita sulit untuk beristirahat. Banyaknya tuntutan pekerjaan, begitu banyaknya berita yang kita dengar dari Indonesia yang mungkin membuat kita gelisah dan sebagainya. Istirahat menjadi sesuatu hal yang mahal. Maka ketika engkau menjadikan gembala yang agung itu menuntun atau pemimpin dalam hidupmu, maka Tuhan akan memberikan istirahat yang baik. Istirahat itu baik, tetapi banyak juga orang tidak suka beristirahat atau atau banyak orang juga sulit beristirahat. Itu maksud saya. Karena banyak orang bahkan pengen mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kita tahu di Alkitab berkata bahwa kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Kebanyakan orang dia pengen mengerjakan bagiannya dan menjadi pekerjaan Tuhan juga ingin dia kerjakan. Tetapi Mazmur Daud ini memberitahu kepada kita bahwa setelah kita melakukan bagian kita, maka kita akan diberikan masa untuk beristirahat Tuhan. Kita akan diberikan berkat untuk bisa beristirahat dengan tenang dan menikmati pekerjaan Tuhan. Kita semua tidak akan menjadi lelah, kita tidak akan menjadi khawatir tentang apa yang tidak bisa kita kerjakan. Mazmur 46 ayat 1-2 berkata seperti ini. Untuk pemimpin musik, Mazmur Puak Korah menurut nyanyian untuk alamat. Allah pelindung dan pemberi kekuatan kepada kita, senantiasa sedia menolong pada waktu kesusahan. Jadi ketika kita menjadikan Tuhan gembala yang baik itu, gembala yang agung yang memimpin kita itu, maka kita akan mengalami berkat kekuatan. Kita akan diberikan berkat untuk beristirahat. Kita akan mengalami berkat pertolongan yang daripada Tuhan. Air yang tenang itu melambangkan berkat peristirahatan. Jadi izinkan gembala yang baik itu membuat tubuhmu, pikiranmu, hatimu, jiwamu istirahat. Izinkan gembala yang baik itu mengerjakan bagiannya untukmu, supaya engkau tidak terlalu berat menjalani hari-hari ini. Izinkan gembala yang baik itu melakukan bagiannya, mengerjakan kehendaknya, dan engkau akan beristirahat. Dan pada akhirnya ketika engkau bangun, engkau melihat Tuhan sudah campur tangan atas pekerjaanmu. Jika engkau ada masalah tentang keluargamu atau masalah tentang pekerjaanmu dengan majikan, itu sudah di luar batas kemampuanmu, maka Mazmur ini adalah menjadi berkatmu. Mazmur ini akan mengingatkan engkau, membangunkan engkau, bahwa ketika sesuatu yang sudah di luar kemampuanmu, maka itu adalah waktunya beristirahat dan mengizinkan gembala yang baik itu mengerjakan bagimu. Poin yang ketiga, apa yang dapat kita nikmati, berkat apa yang diberikan oleh gembala yang agung itu. Yang ketiga adalah kesegaran jiwa. Mengapa? Karena dikatakan di ayat yang ketiga di bagian A, ia menyegarkan jiwaku. Jadi Tuhan, gembala yang baik itu memberikan sebuah kesegaran jiwa. Yang pertama tadi padang rumput yang hijau, lalu air yang tenang, dan yang ketiga adalah diberikannya jiwa yang segar, disegarkannya jiwa kita. Jiwa adalah unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat, sesuatu yang terkandung dalam tubuh ini. Jiwa terkandung atau memiliki unsur emosi, kehendak, dan pikiran. Jadi ketika kita marah, jiwa kitalah yang meluapkannya. Ketika kita sedang jatuh cinta, maka jiwa kita yang sedang meluapkannya. Ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, jiwa kitalah yang bekerja lebih ekstra dan sebagainya. Jiwa kita itu perlu disegarkan karena kehidupan ini keras. Karena kehidupan ini juga akan melemparkan banyak hal yang negatif dalam kehidupan kita. Mau kita senang atau tidak senang, seringkali negatif akan datang kepada kita semua. Kita perlu juga disegarkan karena kita sudah terlalu lelah untuk menyelesaikan gangguan dan tantangan dari kehidupan ini. Begitu banyak orang bisa melemparkan tantangan buat kita semua.
Kita bisa mengalami gangguan daripada orang lain, padahal kita sudah mengatur setiap rencana. Tapi terlepas itu semua, kita bisa menjadi lelah. Dan disitulah kesegaran jiwa dibutuhkan buat kita semua. Kesegaran jiwa yang dikatakan oleh Mazmur Daud ini, artinya adalah Dia Tuhan yang memberikan berkat buat kita dalam bentuk pemulihan jiwa, diperbaiki kembali, menjadi utuh kembali. Jadi jika ada hati yang mungkin hancur, berkeping-keping karena kehidupan yang berat ini, maka Dia Tuhan yang sanggup menyegarkan hati itu, Dia Tuhan yang sanggup membuat hati itu utuh kembali. Ketika ada orang istilahnya patah hati, maka Dia Tuhan yang sanggup memberikan berkat untuk membuat hati yang patah itu menjadi nyambung kembali, utuh kembali, dan menjadi bahagia, tenang, dan damai kembali. Ada yang berbicara seperti ini, ada sebuah kutipan, oleh seorang tukang kayu manusia dibuat, dan hanya oleh tukang kayu itu kita dapat diperbaiki. Ya, kita semua ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, Dia dulu adalah seorang tukang kayu. Dia membuat sesuatu, Dia menciptakan sesuatu, dan melalui tukang kayu itulah maka kehidupan manusia kita dijadikannya, kita menjadi hidup kembali. Dan tukang kayu itu bukan hanya bisa membuat atau menciptakan manusia, tetapi dia juga dapat memperbaiki apa yang rusak. Ketika dia membuat kayu furniture, maka dia juga bisa memperbaiki kayu furniture tersebut. Hidup kita sama, ketika ada yang rusak, Tuhan sanggup memulihkannya, Tuhan sanggup membuatnya baik kembali, Tuhan sanggup membuatnya utuh kembali. Dan saya sangat percaya, Dia Tuhan yang mau memulihkan kita semua. Dia Tuhan yang mau memulihkan hidup saya dan hidup saudara-saudara semua. Dia Tuhan yang mau memulihkan hubunganmu dengan anak-anakmu. Tuhan yang mau memulihkan hubunganmu dengan pasangan hidupmu. Tuhan yang mau memulihkan keadaan ekonomimu. Dia Tuhan yang mau memulihkan tubuhmu. Dia Tuhan yang mau memulihkan segala sesuatu yang rusak daripada hidupmu. Itulah berkat daripada seorang gembala buat domba-dombanya. Dia mau memulihkan keadaan kita. Menyegarkan jiwaku melambangkan sebuah berkat pemulihan, di mana hati kita dibuat segar kembali oleh Tuhan, di mana emosi kita menjadi tenang kembali buat Tuhan, di mana kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan, setiap keputusan kita menyenangkan hati Tuhan. Percayai umat Tuhan, Dia Tuhan yang sanggup memulihkan keadaanmu, Dia Tuhan yang sanggup memulihkan keluargamu, anakmu, hidupmu, bahkan masa depanmu. Yang setuju katakan amin. Dia Tuhan yang sanggup memberikan pemulihan buat kita semua. Bagian yang terakhir, berkat apa yang bisa kita nikmati? Dikatakan tadi, Dia Tuhan yang menuntunku ke jalan-jalan yang benar. Oke? Jalan yang benar. Jalan yang benar adalah bagian keempat yang disampaikan oleh Daud dalam Mazmurnya. Apa makna yang dapat kita pelajari daripada kata ini? Berkat apa yang bisa kita dapatkan? Akhir-akhir ini sakit hati dan kesedihan telah mempengaruhi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Dosalah yang membuat sesungguhnya kehidupan kita menjadi tidak lebih baik. Dosalah yang membuat kita mengalami semua kedukaan. Karena ketika Allah menciptakan segala dunia ini, maka segala sesuatunya baik. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka orang mengalami sakit hati, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan. Dosalah yang membuat orang bisa mengalami luka, orang bisa mengalami sebuah hal-hal yang merusak dalam hidupnya, mendatangkan kehancuran, kematian, dan sebagainya. Dan jalan daripada dosa itu menuju kepada sebuah kebinasaan dan kehancuran. Disitulah maka kita perlu sebuah jalan yang baru. Kita perlu memiliki sebuah jalan kebenaran supaya kehidupan kita bisa lebih baik, supaya kita bisa meninggalkan dosa, supaya kita tidak terikat oleh dosa. Ketika Allah adalah gembala kita, kita sedang dituntun jauh daripada dosa ke jalan kebenaran.
Gembala yang baik selalu menginginkan yang terbaik untuk domba-dombanya. Bahkan ketika mereka tidak tahu yang terbaik tentang dirinya. Tuhan telah menetapkan parameter bagi kita yang akan menjaga kita di jalan yang bebas dari dosa. Firman-Nya adalah kebenaran, terang, dan hidup. Melalui firman-Nya, maka kita bisa mengalami sebuah jalan kebenaran sehingga kita bisa jauh daripada dosa-dosa yang sudah kita hidupi sebelumnya. Kata jalan kebenaran, memiliki makna sebagai sebuah jalur. Artinya, gembala itu tidak hanya menuntun kita ke jalan yang benar, melainkan dia berjalan di depan kita untuk menciptakan sebuah jalur. Jadi ketika kita berjalan, maka gembala itu ada di depan, kita akan melihat bekas tapakan kakinya. Itulah yang menjadi jalur di mana kita bisa mengalami sebuah jalan kebenaran dan hidup kita bisa jauh dan kita bisa terlepas. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa itu. Jejak kakinya begitu nyata dan tak terhapuskan sehingga dia mau menunjukkan jalan kepada kita, yaitu jalan kebenaran. Saya punya cerita, saya tutup dengan ini. Pernah ketika saya SMA mengikuti sebuah perkemahan, saya terjebak kepada sebuah jalan yang sulit. Dan pada saat itu bahkan gelap, kami tidak boleh membawa alat penerangan. Dan ternyata ketika kami terjebak, jalan itu penuh dengan batu. Kaki kami sakit meski kami pakai sepatu. Jadi kami kesulitan untuk bisa keluar daripada sana. Kemudian kakak pembina datang karena mereka bertanya, mengapa kalian lama sekali? Apakah kalian tersesat? Lalu mereka menolong kami karena sudah larut malam, makanya kami dituntun olehnya. Dia berjalan di depan dan kami hanya memperhatikan, dan jalan yang sulit itu menjadi lebih mudah dan kami bisa keluar dari kesesatan kami. Gambaran sederhana itu membantu saya untuk menerangkan berkat ini, di mana jalan yang benar itu melambangkan sebuah bimbingan, sebuah petunjuk, sebuah tuntunan supaya yang sulit itu menjadi lebih mudah dan supaya yang membuat kita tersesat itu tidak lagi sebuah hal yang menyeramkan, bahkan kita bisa keluar daripada kesesatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang akan memberikan berkat tuntunan dan bimbingan dalam hidupmu ketika engkau menjadikan Dia gembala yang baik. Hari ini sudah 4 berkat yang saya sampaikan buat kita semua. Ada berkat kelimpahan, berkat peristirahatan, berkat pemulihan, dan berkat bimbingan. Ada 4 hal dari 2 ayat saja yang sudah saya sampaikan buat umat Tuhan. Berkat ini yang dapat kita terima, berkat ini yang akan kita rasakan, berkat ini yang akan kita nikmati ketika kita menjadikan Tuhan gembala kita. Kita menjadikan Tuhan gembala agung kita. Tetapi keempat ini tidak bisa kita nikmati, tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak melakukan bagian yang pertama yang dikatakan oleh Daud tadi. Daud bisa menikmati keempat berkat ini dalam 2 ayat yang dia sampaikan karena dia menjadikan Tuhan sebagai gembala. Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Jadi ketika engkau ingin melihat keempat berkat tadi, jadikanlah Tuhan gembalamu. Ketika engkau ingin melihat berkat kelimpahan, berkat peristirahatan, berkat pemulihan, berkat bimbingan, maka engkau menjadikan Tuhan gembalamu. Cara mudah atau cara paling sederhana menjadikan Tuhan gembala kita adalah ketika engkau taat kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehendakmu kepada Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan, taat sepenuhnya kepada Dia. Proses yang sedang terjadi dalam hidup ini, kita berusaha lebih baik. Tetapi ketika Tuhan membawa kita ke lembah, kita taat. Ketika Tuhan membawa kita naik ke atas gunung, kita taat. Apapun dalam hidup ini bukan lagi tentang engkau, tetapi tentang Tuhan. Bukan lagi memenuhi hawa nafsumu, tetapi memenuhi kehendak Tuhan. Bukan lagi tentang apa yang kau sukai, tetapi yang Tuhan sukai. Ketika engkau mengambil keputusan
itu semua keputusan tentang Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu engkau lakukan semua, maka engkau sedang menjadikan Tuhan gembalamu dan engkau bisa menikmati berkat kelimpahan, peristirahatan, pemulihan, dan bimbingan secara otomatis. Dan saya percaya ketika Tuhan sudah menjadi gembalamu, maka engkau akan penuh dengan kelimpahan. Engkau akan bisa istirahat dengan tenang. Engkau akan dipulihkan setiap harinya. Dan engkau akan bisa melihat tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan. Dan engkau bisa mengalami jalan-jalan kebenaran. Dan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. 4 hal ini berkat yang saya bisa bagikan buat umat Tuhan. Dan biarlah kita semua bisa menjadikan Tuhan sebagai gembala agung itu, gembala yang baik itu menuntun kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, pada siang hari ini kami menyerahkan hidup kami. Kami belajar 4 hal berkat yang dapat kami terima. Kami akan menerima berkat kelimpahan, peristirahatan, pemulihan, dan bimbingan. Biarlah kami Tuhan belajar untuk hidup bukan tentang diri kami, tetapi tentang Tuhan. Karena Engkau yang akan mengendalikan hidup kami sepenuhnya. Tolong umat-Mu semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih lekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku,
Saatnya kita akan berdoa syafaat bersama-sama, menaikkan doa kita kepada Tuhan tentang orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada beberapa doa syafaat yang dinaikkan atau dimasukkan kepada kami supaya kita bisa berdoa bersama-sama. Yang pertama, kita akan berdoa buat mereka yang sakit, biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan, biarlah Tuhan yang akan memulihkan tubuhnya menjadi kuat dan sehat kembali. Kita percaya Dia penyembuh kita. Kita berdoa buat keluarga yang sakit di Indonesia, ada ibu yang sakit, ada anak yang sakit, atau siapapun yang sakit, atau engkau yang sakit pada saat ini, Tuhan yang akan sembuhkan engkau. Tuhan yang akan sembuhkan area pencernaanmu. Di hati saya Tuhan taruhkan rasa sakit ini. Jika engkau ada masalah dalam area pencernaan sekitar perut, Tuhan yang akan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Dan yang kedua, kita akan berdoa buat Hong Kong supaya segera lebih baik, supaya Tuhan terus akan mengendalikan segala sesuatunya. Kita sudah tahu kabar penyebaran kasusnya sudah mulai turun, dan kita minta kepada Tuhan supaya itu tidak naik kembali dan tidak perlu ada gelombang-gelombang berikutnya. Kita percaya Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan segera memulihkan kota kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk dua pokok doa ini. Doa-doa ini mari kita naikkan kepada Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan Yesus, hamba percaya Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah Jehovah Rapa kami. Engkau Tuhan yang masih melakukan kesembuhan dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan setiap penyakit apapun. Kami berdoa buat salah satu ibu dari jemaat Tuhan yang sedang sakit di Indonesia, Tuhan akan sembuhkan. Ada keturunan kami, anak-anak kami yang sakit di Indonesia juga Tuhan yang akan sembuhkan. Saudara-saudari kami yang sakit yang lain Tuhan akan sembuhkan. Bapa, kami minta supaya Tuhan lakukan mujizat-Mu, Tuhan yang akan melepaskan kesembuhan, dan kesembuhan itu menjadi bagian kami semua dalam nama Yesus. Hamba tergerak Tuhan, berdoa buat mereka yang memiliki masalah pencernaan hari-hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang akan sembuhkan area perut yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi rasa sakit. Rasa sakit itu sudah hilang, sudah pergi, digantikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, atau area tubuh lain yang sakit Tuhan juga akan sembuhkan. Bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki kami yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan, Jehovah Rapa kami, penyembuh kami yang hidup, penyembuh ilahi kami. Karena Engkau yang mati itu, Engkau yang juga akan menyembuhkan kami. Engkau yang mati itu telah memberikan darah-Mu tercurah, tubuh-Mu Tuhan terkoyak-koyak ya Tuhan, karena untuk menebus kami semua dan menanggung setiap rasa sakit kami. Tuhan, kami berdoa juga buat kota kami Hong Kong. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kota ini terus. Terima kasih buat progres yang lebih baik Tuhan, karena kami melihat kasus penyebaran sudah menurun. Kami akan melihat percepatan, kami akan melihat bagaimana Tuhan segera memulihkan kota kami. Tuhan pulihkan ekonomi kota kami, Tuhan pulihkan keadaan rumah tangga, supaya kasih, damai sejahtera, sukacita Tuhan terus melimpah di tengah keterbatasan yang ada ya Tuhan. Biarlah keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah kami ini Tuhan tidak lagi dicabut dan tidak diganti dengan keputusan-keputusan yang baru. Biarlah ini Tuhan akan menjadi lebih baik dan lebih cepat segera, dan pada akhirnya kami bisa berkumpul bersama-sama beribadah sebagai satu tubuh Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah kami pada siang hari ini. Engkau disenangkan, biarlah Engkau disukakan Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kami, dan kami mengucap syukur buat berkat-berkat dari gembala yang baik itu, dari Engkau yang menggembalakan hidup kami. Kami akan mengalami berkat-berkat ilahi yang lainnya Tuhan, karena Engkau sudah menuntun kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan segera menutup doa kami pada saat ini. Kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Jemaat Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih, anugerah, limpah rahmat dari
Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap kehidupan kita, keluar masuk kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami ya Bapa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih jemaat Tuhan buat waktu dan atensinya. Sampai jumpa minggu depan.